Ada 8 kesalahan yang sering terjadi pada surah Ar-Rahman. Buat kamu, geng yang suka baca surah Ar-Rahman, pastikan nonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya, Ambia Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambia Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Di video saya kali ini akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi di saat kita sedang membaca surah Ar-Rahman. Oleh karena itu, buat kamu yang biasa membaca surah ini, pastikan jangan melewatkan video ini dan tonton sampai tuntas agar kita tidak kembali mengulang kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang kelima. Ya, ada ayat yang berbunyi Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bihusban itu diucapkan dengan huruf H, bukan bihusban. Banyak sekali teman-teman kita yang membaca Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bukan bihusban, karena huruf H itu keluarnya berbeda tempat dengan huruf H. Jika H keluar dari pangkal tenggorokan aksol halki, maka huruf H keluarnya dari wasatol halki, yaitu tenggorokan bagian tengah. Bunyinya lebih ringan. H, hi, hu. Bihusban. Bihusban. Ya, jangan bihusban. Baik, saya contohkan cara membacanya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Perhatikan sekali lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sambil kita terus latih ya, bagaimana membaca mad di akhir kalimat. Baik, kesalahan yang kedua, kita lihat pada ayat yang ke-7. Ada apa di ayat yang ke-7? Persisnya ada kalimat al-mizan. Di ujung ayat ada kalimat was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan ini akan terjadi kesalahan berulang pada 2 ayat setelahnya, yaitu alla tatghaw fil mizan dan juga wala tukhsirul mizan. Di mana ada juga yang membaca huruf zainya menjadi huruf jim. Ayo, buat kamu yang masih suka membaca huruf jim untuk huruf zai. Nah, ini saatnya untuk kita perbaiki ya. Jadi tidak dibaca was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bukan mijan tapi mizan. Huruf jim dengan huruf zai itu 2 huruf yang berbeda. Makhrajnya pun juga cukup jauh. Ya, jika huruf zai keluar dari ujung lidah kita, maka huruf jim itu keluarnya dari tengah lidah kita. Yang satu di ujung, yang satu di tengah. Kan jauh sekali ya. Jadi yuk kita perbaiki, kita sempurnakan cara mengucapkannya. Za, zi, zu. Ujung lidah kita berada di belakang gigi seri bawah. Za, mizan. Bahkan kalau mau lebih bagus lagi, lebih perfect lagi, zai itu tidak sampai mendesis. Tidak ada nafas yang menyertai. Tidak zan, tapi dia clean, bersih. Ya, karena sifatnya al-jahr. Jadi mizan. Saya contohkan 3 ayat sekaligus ya. Karena ketiga-tiganya ada kalimat al-mizan. Ayat ke-7, ayat ke-8, dan ayat yang ke-9. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik, itu dia kesalahan yang kedua dari surah Ar-Rahman yang wajib kita perbaiki. Kesalahan yang ketiga,
masih berkelit kelendang di 3 ayat ini. Ya, tapi saya fokus di ayat yang ke-8. Di mana ada kalimat alla tatghaw. Ada kalimat alla tatghaw. Jika ada 2 huruf yang bersanding, di mana huruf yang kedua itu adalah huruf isti'la, huruf yang dibaca dengan suara menebal, ini seringkali mempengaruhi huruf setelahnya atau bahkan mempengaruhi huruf sebelumnya. Karenanya tidak jarang ada yang membacanya totghaw, totghaw. Tidak tot tapi ta. Ta ketemu dengan huruf to yang isti'la, tato, tato. Ta-nya harus dibaca sempurna dulu. Jangan buru-buru terpengaruh oleh huruf to. Jadinya toto. Alla tatghaw. Tidak tatghaw tapi tatghaw. Alla tatghaw fil mizan. Tuh ya. Jadi ta-nya kita sebutkan satu persatu. Ta. Setelah itu ikuti dengan huruf to yang dikolkolakan. Tato. Tato. Tidak tot tapi tato. Alla tatghaw fil mizan. Baik. Dan contoh seperti ini, teman-teman juga harus perhatikan ya. Di surah-surah yang lain, karena tidak jarang juga nanti kita akan menemukan ada pertemuan huruf ya, di mana salah satunya adalah huruf isti'la. Itu teh suka mempengaruhi ya. Jangan terjadi kecuali karena sebab-sebab tertentu. Karena memang huruf isti'la itu ada kaidah. Kullul musta'la mufakhamah. Bahwa setiap huruf isti'la itu tebal dan menebalkan. Tapi ada catatan. Kapan menebalnya? Nah, itu dia ya. Adapun huruf ta yang berada sebelum huruf to tidak dipengaruhi oleh ketebalan huruf to. Jadi tidak tot, tapi tatghaw. Tatghaw. Baik. Seterusnya, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kita lihat ya pada ayat yang ke-13. Di mana kesalahan ini akan berulang 31 kali kalau ayat ini tidak kita segera perbaiki. Apa sebab? Sebabnya ayat ini yang paling banyak berulang ini teman-teman ya. Jadi satu ayat kita perbaiki, 30 kesalahan langsung kita selesaikan. Allahu Akbar. Ya. Di mana kesalahannya? Ada 2 nih. Ayat 13 ya. Yaitu ayat yang paling famous, ayat yang paling populer, ayat yang paling kamu hafal dari surah Ar-Rahman ini. Pasti sudah bisa ditebak ya apa bunyinya ya. Oke. Fabi ayyi ala'i. Ini yang pertama, ada mad bertemu dengan hamzah. Sempurnakan panjangnya 4 harokat. Jangan sampai ngasal ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tuh, sudah alaknya cuma 2 harokat, ala kadarnya gitu ya. Tukadziban juga bacanya jadi tukazziban. Karena seringkali ya kita membaca huruf zal itu malah jadi zai. Seharusnya tukadziban menjadi tukazziban. Jangan. Yuk kita perbaiki dengan seksama ya. Satu-satu ya. Yang pertama, panjang mad di pertemuan mad dengan hamzah. Ingat rumus umumnya, mad bertemu dengan hamzah itu 4 harokat. Ayo silakan bisa di scroll lagi rumus umum madnya. Kalau mau belajar yang lebih terstruktur lagi, saya punya e-course Amazing Tahsin. Boleh dicari di deskripsi, linknya nanti saya sematkan. Buat yang ingin belajar secara sistematis, terstruktur, bisa diakses kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Ya, Amazing Tahsin. Baca Al-Quran jadi lebih tartil. Itu dia ya. Baik, ala'i ada mad bertemu dengan hamzah. Kita panjangkan 4 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah tuh, tukadziban. Yang kedua, setelah kita sempurnakan kadar mad yang 4 harokat tadi, kita perbaiki pengucapan huruf zal. Tukadzi, bukan tukazzi. Coba. Saya punya alat peraga. Mana alat peraganya ya? Boleh dibantu. Oke ya. Siap. Terima kasih. Ini dia teman-teman ya. Oke. Kita boleh zoom dulu. Ini dia. Jadi teman-teman, huruf zal ya, itu bukan di sini posisi lidahnya nih. Posisi lidahnya bukan di sini. Ya, bukan di belakang gigi seri bawah. Tapi posisi lidahnya nempel dengan gigi seri atas tuh. Tukadzi. Nempel aja. Nggak usah ragu-ragu ya. Banyak teman-teman yang suka ragu gitu ya kalau mengucapkan huruf zal itu ya. Suka di sini nih.
Kalau ditarik ini posisi lidahnya ini di sini, ya kan? Nah, itu dia otomatis bunyinya suka berubah menjadi za. Tidak tukazi, tapi tukazi. Tukazi. Tukaziban. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sekali lagi perhatikan dengan baik. Karena sekali kita memperbaiki dua kesalahan di ayat 13 ini, kita akan menyempurnakan sekaligus 31 ayat berikutnya. Karena memang ada berulang teman-teman ya. Baik. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu dia kesalahan yang keempat. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lihat kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima itu bermula dari ayat yang ke-15 ya. Ada kalimat wa khalaqal janna. Wa khalaqal janna. Di sini ada mad bertemu dengan huruf bertanda tasydid. Ayo lihat lagi ya. Di rumus umum mad yang sudah saya buatkan di video sebelumnya, atau buat teman-teman yang sudah mengikuti e-course Amazing Tahsin. Mad bertemu dengan huruf bertanda tasydid itu dipanjangkan 6 harokat. Wa khalaqal janna. Tapi tidak sedikit yang membacanya malah justru nggak panjang. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Tuh ya, hati-hati ya. Oke, ada yang lebih ringan. Kalau tadi malah nggak ada madnya, kalau yang lebih ringan masih dipanjangkan, tapi panjangnya nggak sempurna. Apapun itu, tetap saja masuk dalam kategori kesalahan ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Kita sempurnakan panjang madnya itu 6 harokat terlebih dahulu, baru pada ketukan yang ke-6 itu bunyi tasydid. Wa khalaqal jan. Nah, saya contohkan dengan model penjumlahan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat ketukan ke-6 inilah bunyi tasydidnya kita ucapkan. Wa khalaqal jan. Atau kalau saya biasa mencontohkan dengan model gerakan alif kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 kali menggerakkan alif. Artinya, mad bertemu dengan sukun atau tasydid itu panjangnya 3 alif. Setiap alif digerakkan dengan 2 gerakan atau 2 ketukan. Maka berarti 3 kali 2, 6 ketukan. Ya, saya contohkan. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kalau teman-teman berhasil memperbaiki pengucapan al-janna, itu insya Allah artinya teman-teman juga sekaligus memperbaiki kesalahan di 4 ayat yang lainnya yang juga mengandung kalimat al-janna. Selain ayat ke-15, juga teman-teman bisa temukan di ayat yang ke-39, ayat 56, dan juga ayat yang ke-74. Yuk, kita langsung saja lihat ayatnya ya, supaya kita langsung bahas. Ayat yang ke-39, ada kalimat فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Tuh. Selain dipanjangkan 6 harokat, jangan lupa di ujungnya itu juga ada ghunnah, ya. Wala jan. Ditahan suara kita 2 ketuk pada nun bertanda tasydidnya. Oke, itu ayat yang ke-39. Kalau yang masih perlu pengulangan terkait dengan cara saya menjelaskan, ya, bagaimana cara mengucapkan walajan, boleh di-pause dulu, boleh diulang terlebih dahulu. Oke, saya sempurnakan sekarang di ayat yang 56 dan juga 74. Ya. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan.
Tuh. Sama persis ya. Seperti ayat yang ke-39. Coba satu lagi di ayat yang 74. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tuh. Sampai gak kuat. Oke, kita ulang ya teman-teman. Oke. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tuh, ya. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terlalu cepat. Tahan suara kita 6 harokat untuk memanjangkan mad dan tahan di gunnahnya selama 2 harokat. Jadi perbaiki cara membaca mad lazim musaqal kilmi. Baik, itu dia kesalahan yang kelima. Sekarang teman-teman sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kita masuk pada kesalahan yang ke-6. Di mana ayat yang ke-29. Ya, ada 2 kalimat yang harus kita perhatikan di ayat yang ke-29 ini. Apa saja? Yang pertama, ada kalimat yas'aluhu man fis samawati wal ard. Oke, di mana ada pertemuan 2 huruf sukun ketika berwakaf. Wal ardi, ketika kita lihat tulisannya secara utuh begitu ya. Wal ardi. Tapi kalau di wakaf, maka terjadi pertemuan 2 huruf sukun. Nah, disinilah yang sering kali terjadi kesalahan. Kalau enggak arad bacanya ya, jadi arad. Ada juga yang malah jadi hilang huruf dotnya itu ya, jadinya wal ar. Bahkan ada yang lebih parah lagi jadi wal or. Kenapa? Huruf hamzanya terpengaruh oleh ketebalan huruf ro. Jadi wal or tidak boleh ya. Wal ar hamzanya jelas, tipis. Wal a sambung dengan ro sukun wal ar. Jangan lupa masih ada huruf dot yang harus disukunkan. Wal ard. Tidak arad, tidak ar, apalagi or, enggak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Satu lagi, perhatikan ini. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Sama-sama ada pertemuan 2 huruf sukun ketika diwakaf. Tidak jarang di sini bacanya jadi syan. Kulla yawmin huwa fi syan. Tidak syan, tapi sya'an. Sya'an. Tidak juga sya'an. Tidak sya'an. Tidak berarti sya'an. Sya'an. Ya. Kulla yawmin huwa fi syan. Oke. Teman-teman, coba lihat. Dengan Quran Duo Arabik ini, teman-teman dipandu lebih detail ya. Bagaimana kita melihat pertemuan 2 huruf sukun ketika wakaf. Coba lihat. Wal ardi, ini sukun. Tapi cara membacanya, ar itu tetap, sebab ro itu piliki sukunnya sukun sahih. Dan dotnya ketika diwakaf, dia jadinya sukun sahih, jadi sukun arid ya. Maka terjadi pertemuan 2 huruf sukun tuh. Wal ard, tidak boleh salah satunya dihilangkan. Begitu juga pada kalimat fi sya'nin. Fi sya'nin ketika diwakaf, sya' itu hamzanya sukun sahih, nunnya disukunkan karena wakaf. Maka ada 2 huruf sukun. Fi sya'n, sya'n, fi sya'n. Tuh. Jadi enak banget ya kalau pakai Quran Duo Arabik Latin ini. Membantu kamu untuk memahami bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Jadi bagus juga kalau teman-teman belum punya Al-Quran Duo Arabik Latin ini. Segera kunjungi link yang saya sertakan di deskripsi ya. Baik, teman-teman kita lanjutkan ya. Saya ulang sekali lagi bagaimana cara membaca ayat yang ke-29 ini ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Saya ulang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Wal ard. Sebab huruf dot pun juga dia punya sifat istitolah, mengalir, memanjang. Wal ard. Wal ard.
Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Baik, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dipraktikkan ya. Oke, sekarang kita lanjut kesalahan yang ketujuh. Ketujuh pula ya. Di mana kesalahan yang ketujuh? Di ayat yang ke-65. 64 maksud saya ya. Coba kita lihat ayat 64. Hampir mirip ya dengan kesalahan kita sebelumnya pada kalimat walajan. Di ayat ini ayatnya sederhana. Ya, hanya terdiri dari kalimat mudhammatan. Oke. Tapi panjangnya itu loh nggak kira-kira. Nggak kira-kira ya. Berapa panjangnya? Mud ini ada kol-kolah pastinya ya. Hammatan. Tuh. Ada mad di sini bertemu dengan tasydid. Berapa panjangnya? Ya masih ingat nggak? Sebelumnya tuh kesalahan yang kelima tadi ya. Itu ada mad bertemu dengan sukun atau mad bertemu dengan tasydid. Oke, betul sekali. Panjangnya 6 harokat. Nah, di sini banyak sekali yang kurang ya panjangnya teman-teman ya. Mudhammatan. Bahkan tidak jarang tasydidnya malah jadi hilang. Oke, harusnya Tuh. Setelah dipanjangkan masuk ke mim tasydid, gunnah musyaddadah. Tahan suaranya 2 ketuk. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan ini. Mudhammatan. Tuh. Di tannya juga kita sempurnakan 6 harokat ya. Mudhammatan. Oke, itu dia teman-teman. Kesalahan yang ketujuh. Ya, sekaligus saya contohkan bagaimana cara memperbaikinya. Yang terakhir, di samping kesalahan-kesalahan yang lain, ini kita prioritaskan 8 kesalahan saja ya. Teman-teman tentu harus memperbaiki juga kesalahan yang lainnya. Oke, di ayat keberapa? Yuk kita lihat di ayat yang ke-68. Oke, ada kalimat fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Oke ya. Oke, teman-teman coba lihat ini. Wa nakhlun. Banyak yang membacanya wan nakhlun wa rumman. Ya. Huruf nunnya ini suka ditasydid, jadinya wan nakhlun. Dia pikir sama dengan ayat yang ke-11. Coba ya. Kita lihat dulu ayat yang ke-11-nya ini karena dikira sama ini ya. Coba ayat yang ke-11 itu ada kalimat fihi ma fakihatun wan nakhlu. Tuh. Fakihatun wan nakhlu. Fihi ma fakihatun wan nakhlu. Ya. Hampir mirip ya bunyinya ya. Nah, dikiranya karena sama ya. Fihi ma fakihatun wan nakhlu di ayat ke-11, maka ayat 68 ini banyak yang mengira sama. Tuh, coba kita lihat ya. Fihi ma fakihatun, sama persis kalimat pembukanya ya. Fihi ma fakihatun, sampai situ udah sama. Tapi kalimat selepasnya bukan lagi wan nakhlu. Kalau di ayat di ayat 11 itu wan nakhlu. Kalau di ayat 68 ini wa nakhlun. Kalau di ayat 11 itu alif lam, makanya jadinya wan nakhlu. Kalau di sini pakai tanwin, wa nakhlun wa rumman. Ya, dikira mirip padahal ini beda banget. Yang satu pakai alif lam, yang satu pakai tanwin ya. Coba perhatikan perbedaan keduanya. Saya ulangi. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Oke. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-11 ya. Ini dia. Fihi ma fakihatun wan nakhlu datul akmam. Oke ya. Jadi bedakan perbedaan keduanya. Ya bedakan perbedaannya. Karena beda harus dibedakan ya. Jangan disama-samain mulu gitu ya. Siap?
Insya Allah. Itu dia teman-teman sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT. 8 kesalahan, bener kan? 8 kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah Ar-Rahman. Nah kamu yang sering membaca surah Ar-Rahman, pastikan terhindar dari 8 kesalahan ini. Selain kesalahan yang lain tentu saja. Ya, oleh sebab itu yuk kita improve terus kemampuan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tingkatkan terus kemampuan kita dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT menurunkan pahalanya, kebaikannya, rahmatnya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like. Dan jangan sampai berhenti ilmu ini di kamu. Supaya bukan hanya kamu yang mengerti. Yuk, sebarkan sebanyak-banyaknya. Supaya ini juga menjadi jariah buat kamu semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Saya, Ambi Abu Fatin. Sahabat kamu, belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambi Abu Fatin. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.